Sesungguhnya sesuatu yang tampak kita ada rasa panik, bingung, judek, itu sesungguhnya Allah mendewasakan kita sehingga kamu harus komunikasi. Kemana kamu komunikasinya? Tapi orang sembarang sidik-sidik judek karena intuisi. Kalau kamu bendino konsultasi ke Ustadz Fuad terus ya judek sesuai Ustadz Fuad ya kan gitu. Tapi nggak apa-apa, itu Ustadz Fuad judek berarti kan terus golek komunikasinya kemana kan begitu kan? Terus ke bapak, isuk gini Ustadz Fuad, sore di Ustadz Fuad di bapak bendino ngono ya aku judek, terus saya kemana komunikasinya? Jadi ya ada sesuatu yang dapat didiskusikan. Tapi memang saat ada sesuatu yang ganjil, ada sesuatu yang tidak nyaman, maka kita dapat menyikapi dengan cara komunikasi. Kembalikan segera kepada Allah. Fa in tanazatum syai'in fardilallah wa rasulih, dan kepada utusannya. Sekarang ini yang menjadi garapan dunia internasional climate change. Ada perubahan iklim yang butuh diwaspadai sangat besar. Kedepan yang sangat dibutuhkan itu adalah masalah ketahanan pangan. Akibat dari perubahan iklim yang ekstrim itu pasti berkaitan dengan masalah ketahanan pangan. Wong di dunia kila ujung-ujungnya ya masalah weteng, masalah perut. Nek luwe gak nek panganan itu pasti menjadi goncang dunia ini. Tapi nek mung perkara gak duwe klambi, gak kelambien, paling berendam beres. Kan gitu. Tapi nek masalah panganan itu akan terjadi perilaku ekstrim. Ini yang sekarang menjadi garapan dunia. Di satu sisi, mental manusia di dunia saat ini instanisasi. Banyaknya pemahaman-pemahaman yang tidak tepat dalam memahami kehidupan beragama. Saat kita memahami, sebagai contoh, saya sering sekali mengungkap kepada kita, al-awaluddin ma'rifat, beragama itu ma'rifat, hanya didefinisikan sebagai makrifat spesifikasi beragama dalam pengertian ritualitas. Kalau kita memahami general utuh al-awaluddin, semua kehidupan, kita masuk kehidupan apapun, kamu menjadi ingin ahli las. Kalau orang terlepas ada keadaan ke depan, ya kalau sekarang kita berbicara perihal peluang apa yang dapat dikembangkan untuk mengembangkan, untuk berbuat lakon dan pitukon ke depan dengan climate change. Climate change itu adalah perubahan iklim. Maka sekarang dan ke depan yang akan sangat kuat itu adalah orang-orang ahli las. Itu akan dibutuhkan banyak nantinya, karena untuk nggawe solar cell, tenaga energi bertenaga surya, kemudian mengembangkan energi bertenaga angin, energi bertenaga air. Kemampuan-kemampuan ini jika kamu cermati akan memiliki peluang besar. Beberapa di Pokja ada jagongan. Pada saat malam saya mendengar itu, umpamanya itu kan sekarang ada mobil tenaga listrik, kenapa nggak membuat mobil tenaga matahari? Kan banyak yang bertanya begitu toh, materi banyak, kenapa nggak menggunakan mobil bertenaga matahari? Kok malah tenaga listrik tetap ngecop nih di listrik, umpamanya kan begitu, kenapa nggak membuat tenaga matahari? Memang vendor yang membuat sudah ada untuk mobil bertenaga matahari. Kenapa itu nggak diperbanyak?
Ya tugasmu mikir saat 1 jam matahari kamu dapat membuat baterai entah apapun, sekarang litium, kamu mungkin akan mengembangkan suatu saat mungkin radium dan sebagainya. Kemudian kamu dapat membuat 1 jam panas matahari dapat menampung umpamanya paling tidak 300 mph, maka matahari akan dapat dijadikan sebagai sumber energi penggerak sebuah kendaraan. Tapi kalau sekarang belum bisa. Matahari memang bisa menyerap energi, tapi jika kamu masukkan baterai 1 jam sudah habis untuk menggerakkan kendaraan semua itu gitu loh. 60 kilo sudah selesai begitu loh. Baru bisa mandek kepindu. Saat berhenti di gone parkir, kendaraan kini kena panas terus, suwe-suwe kan ya warnanya blue apa kan gitu. Nek parkir kudu di panasan kan gitu, nek parkir di isupan yang nggak akan bisa menyerap matahari kan gitu. Nah, itu kadang orang awam, kenapa nggak buat matahari saja? Ya banyak faktornya, penyebabnya. Terus kemudian kenapa nggak menggunakan air? Air bisa. Air untuk dipecah menjadi hidrogen, memang untuk air masih memiliki riskan karena daya ledaknya pada saat memecah sel untuk dengan proses anoda dioda dengan ionisasi, maka proses menjadi H+ dan O+ ini masih riskan, tapi sebenarnya sudah ada teknologinya. Ahli yang telah dapat membuat yang mobil yang normal yang mampu 1 liter dapat berjalan 700 km, orangnya setelah mobil itu jadi sayangnya dia mati atau meninggal, entah karena dibunuh atau apapun, dan belum sempat mentransfer. Tapi ini oleh pihak Jepang sekarang dalam diproses untuk dijadikan sebagai sebuah teknologi. Kemudian kamu berpikir energi yang dibutuhkan itu anti solusinya begitu ya, mengembalikan keadaan natural supaya tidak tercemari, atau ketakutan kehabisan fosil, mana yang benar? EEB, energi terbarukan, ETB, energi yang baru terbarukan. Seperti apa? Kalau energi baru terbarukan sebenarnya bisa membuat B100 umpamanya, kelapa bisa dijadikan sebagai bensin atau solar sebenarnya. Masalahnya apakah itu mencemari lingkungan atau tidak, kan itu. Tapi yang jelas akan mencemari lingkungan jika itu adalah fosil. Kemudian jika air seperti apa? Saya nggak bahas ini, apalagi instrumen elemennya ya, juga bukan ahlinya di situ. Cuman kalau kita bahas ini juga nanti juga banyak yang pelunga-pelungu ya. Gitu ya. Tapi yang jelas, kalau kamu sejak awal yang kamu pelajari bahkan SMA, kamu belajar tentang anoda, dioda, ya, tentang karbon. Kamu kan kimia kan belajar tentang karbon toh, ikatan karbon, ion, partikel. Kamu belajar tentang partikel atom yang paling luar, konfigurasinya seperti apa. Ingat gak? Saya belajar 35 tahun yang lalu loh ya. Gitu. Kamu akan menemui tentang inti atom dan seterusnya. Jangan kamu abaikan. Saat ini kimia itu biasanya di mana-mana jadi momoknya siswa biasanya. Sama. Kamu juga momok. Nek roh kimia wis mumet dhisik. Kimia itu kan proses aksi reaksi
Kalau kamu bisa berbicara tentang reduksi, itu kan aksi reaksi. Sesungguhnya peluang besar kemajuan sebuah komunitas itu salah satunya adalah di chemistry. Ya, sekiranya itu saya ingin sampaikan kepada kalian. Ya, kalau kita awalnya sudah merasa sulit, kimia itu sebenarnya nggak sulit. Seharusnya nggak sulit. Wong itu logis banget. Kamu kan tinggal mengetahui konfigurasinya, kemudian intinya. Itu derivasinya kan sangat banyak, teman-teman. Santriwan-santriwati, derivasinya sangat banyak. Ya. Derivasi artinya kan membuat satu produk penurunan keturunannya begitu ya. Integral dan sebagainya. Oke. Ya cuman kalau di sana-sana ngaji kok ngomong integral dan sebagainya, itu kan orang kan dikira itu kan umum, bukan. Wong itu ilmunya Gusti Allah. Tapi menangi bapak di sini nggak karo kiai, bapak ngomong integral karena wis do bingung. Bapak ngomong diodah karena wis do bingung kan gitu kan. Oke, belajar tentang konfigurasi dengan baik itu dapat kamu jadikan tools untuk mengembangkan sains dan teknologi, dan itu sangat agama gitu ya. Wah, ayatnya banyak. Ar-Rahman Ar-Rahim itu berkaitan dengan ionisasi. Oke, suatu saat kita berbicara tentang itu. Organisasi itu berbicara tentang ionisasi. Keseimbangan itu berbicara tentang ikatan-ikatan karbon. Emas, inten, semuanya itu berbicara tentang ikatan karbon. Ayo kita bangun kebarengan kebersamaan kekeluargaan. Akhirnya ini ya, kita bangun kebersamaan kekeluargaan. Dunia ini untuk membangun kebersamaan dan kekeluargaan sesuai spesifikasinya masing-masing. Sungguh-sungguhlah konsisten, mau memaksa diri untuk belajar, memaksa diri untuk melakukan sesuatu kebaikan. Jadikan itu sebagai modal Anda berjuang. Semoga dalam ridha Allah maghfirahnya mendapatkan beri-beri panggilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.